Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan sharing bersama teman-teman mengenai teori perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud. Sekilas saya sampaikan informasi mengenai psikoanalisis dan Sigmund Freud. Jadi, teori psikoanalisis ini merupakan teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Nah, teori ini juga mengasumsikan bahwa kepribadian itu berkembang ketika terjadi konflik-konflik aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak usia dini. Kemudian, Sigmund Freud ini merupakan seorang psikiater keturunan Yahudi yang lahir di Moravia dan beliau meninggal di London. Nah, Sigmund Freud ini mengembangkan sebuah teori mengenai kepribadian itu berdasarkan pengalaman-pengalamannya dalam menangani pasiennya yang mengalami gangguan jiwa. Yang kemudian dia menegaskan bahwa kesadaran seseorang itu lebih banyak dipengaruhi oleh masa lalu atau ketidaksadarannya. Jadi, kesadaran itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan mental, sedangkan bagian yang terbesarnya justru ketaksadaran atau alam tak sadar. Nah, dari penegasan teori Sigmund Freud tadi, kemudian dijelaskan kembali pada dasar teori Freud ini bahwa ketidaksadaran beserta insting-insting itu merupakan peran penting dalam pengaturan tingkah laku seorang individu. Yang kemudian Freud ini mendeskripsikan kepribadian itu menjadi 3 tahap pokok. Yang pertama, struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Nah, maka dari itu, Freud ini mengibaratkan kepribadian manusia itu bagaikan bongkahan es atau gunung es yang tenggelam di dalam air. Jadi, bagian yang muncul ke atas ini merupakan alam sadar yang jauh lebih kecil dibandingkan yang tenggelam ini merupakan alam bawah sadar atau alam tak sadar. Maka dari itu, karena dia mengibaratkan bagaikan bongkahan es, kemudian dia membaginya kepribadian manusia itu menjadi 3 elemen. Ada sadar, prasadar, dan tak sadar. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai sadar, prasadar, dan tak sadar. Sadar di sini berarti berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Nah, menurut Freud ini sudah ditegaskan tadi bahwa sadar ini merupakan bagian kecil dari kehidupan mental yang masuk ke kesadaran. Sedangkan prasadar di sini merupakan jembatan antara sadar dan tak sadar. Kemudian menurut Freud ini, bagian yang terpenting dari jiwa manusia yaitu alam tak sadar. Nah, karena alam tak sadar ini merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran manusia. Nah, perlu kita tahu, tadi di dalam 3 elemen itu disempurnakan kembali oleh Freud, diantaranya yaitu ada id, ego, dan superego. Id di sini merupakan sistem kepribadian asli. Jadi id ini dibawa dan hadir sejak lahir. Kemudian id ini beroperasi dalam daerah tak sadar dan id ini bekerja pada prinsip kesenangan. Yang mana apabila kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kecemasan, ketegangan, maupun kemarahan. Selanjutnya, ego di sini adalah cara dari id dalam menghadapi realita, yang dimana dalam dia menghadapi realita tersebut, itu bisa diterima di dunia nyata,
yang kemudian bekerja dengan prinsip realita. Jadi, ego ini diibaratkan sebagai jembatan, yang artinya jembatan ini jembatan antara id dan superego. Jadi artinya menimbang ulang apakah yang ingin dilakukan itu harus direalisasikan segera atau menundanya. Selanjutnya, superego di sini bergerak pada prinsip moral. Jadi pada superego ini sudah pada individu itu kan sudah diterapkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua ataupun masyarakat. Nah, pada superego ini mulai berkembang nih ketika anak itu berusia atau berumur 5 tahun. Lalu, apa sih contohnya dari id, ego, dan superego? Contohnya begini, misal ada seorang anak TK, dia pulang sekolah, dia melewati minimarket. Kemudian di minimarket itu dia melihat ada permen atau ciki, begitu. Ketika dia melihat permen itu, dia ada keinginan untuk membelinya, tapi dia tidak punya uang untuk membeli permen tersebut. Kemudian, sampainya di rumah, dia melihat ada uang tergeletak begitu saja di atas meja. Kemudian, di situ egonya mulai terdorong, mulai memikirkan, wah itu uang siapa ya? Kalau misalkan aku ambil, bisa nih aku buat beli permen tadi di minimarket. Nah, tetapi di sini super egonya itu sudah mulai berkembang. Jadi, prinsip moralnya itu sudah mulai dikembangkan, maka dari itu si anak tersebut itu memutuskan bahwa, wah, kalau misalkan aku ambil uang ini, siapa tahu ini uang kakakku. Kakakku kan belum pulang. Nanti aja deh nunggu kakakku pulang kerja atau nunggu sampai di rumah biar aku bisa izin dulu buat beli permen. Nah, itu contoh kecilnya dari id, ego, dan super ego. Kemudian, Freud mengembangkan sebuah teori perkembangan kepribadian ini yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap infantil pada usia 0-5 tahun. Yang kedua, tahap laten itu pada usia 5-12 tahun. Dan yang ketiga, tahap genital pada usia lebih dari 12 tahun. Yang kemudian, tahap-tahap perkembangan tersebut dijabarkan lagi menjadi 5 fase perkembangan. Yang pertama, ada fase oral usia 0-1 tahun, fase anal 1-3 tahun, fase valis usia 3-5 tahun, fase laten usia 5-12 tahun, dan fase genital usia lebih dari 12 tahun. Kita akan bahas satu persatu. Untuk fase yang pertama, yaitu fase oral, usia 0-1 tahun. Pada usia 0-1 tahun ini, fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Nah, daerah erogen yang paling penting itu adalah mulut, karena ini berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan, air, sepertinya pada bayi itu mengisap ASI, karena itu akan menimbulkan sebuah kesenangan ataupun kepuasan. Selanjutnya, fase anal itu usia 1-3 tahun. Secara fisik, usia 1-3 tahun ini, anak sudah mulai bisa merangkak sampai berhasil berjalan, kemudian bisa berlari, dan kemudian bermain. Jadi, pada usia 1-3 tahun ini, orang tua biasanya mulai menerapkan aturan-aturan kebersihan melalui toilet training karena biasanya pada usia 1-3 tahun ini anak itu asyik bermain sehingga tidak mau diminta untuk BAB di toilet. Tapi ada beberapa anak yang mau diminta untuk BAB di toilet. Nah, di fase ini juga kepribadian yang disiplin itu mulai diterapkan dari
cara-cara sederhana, yaitu melalui toilet training. Jadi anak tersebut mulai diatur cara kebersihannya, kemudian melalui pokoknya anak-anak di usia 1 sampai 3 tahun ini mulai dididik gitu dari aturan-aturan kebersihan oleh orang tuanya. Selanjutnya, pada fase valis yang berusia 3 sampai 5 tahun, di usia 3 sampai 5 tahun ini, anak itu sudah mulai berinteraksi sehingga sudah mulai bermain dengan teman-temannya. Nah, kemudian karena dia sudah mulai berinteraksi, maka dia sudah mulai menyadari adanya hal yang berbeda, terutama terkait dengan jenis kelamin. Nah, kemudian dia juga mengidentikan dirinya dengan ayah ataupun ibunya, yang kemudian setelah dia mengidentikan, maka dia dapat menentukan peran jenis seseorang. Nah, tetapi pada fase valis ini, anak itu juga mengalami kebingungan peran jenis, karena anak tersebut biasanya ada yang melihat tampilan laki-laki seperti perempuan, begitupun sebaliknya. Nah, pada usia 3 sampai 5 tahun ini, anak juga biasanya lebih ingin memiliki perhatian dari ayah ataupun ibunya. Selanjutnya, itu fase laten usia 5 sampai 12 tahun. Pada usia 5 sampai 12 tahun ini, anak itu sudah memasuki sekolah ya, dan waktunya itu lebih untuk menunjukkan prestasi bagi dirinya. Nah, karena dia sudah memasuki sekolah, maka menjadi orang yang berprestasi itu memiliki arti penting bagi seorang anak. Nah, karena anak tersebut juga sudah berprestasi, maka anak tersebut ini lebih mudah mempelajari sesuatu dan lebih mudah untuk dididik. Yang selanjutnya, fase genital, usia lebih dari 12 tahun. Pada usia lebih dari 12 tahun ini, berarti anak-anak itu sudah memasuki masa remaja, di mana terjadi perubahan fisik dan pusat perkembangannya itu adalah organ reproduksi, baik sekunder maupun primer. Nah, pada masa ini itu, Freud menyampaikan pendapat bahwa individu itu akan membangun hubungan yang mengarah pada kehidupan yang merujuk perilakunya itu seperti orang dewasa. Nah, dari ketiga elemen tadi ada id, ada ego, dan superego, ini Freud itu menyimpulkan bahwa bagi manusia itu termotivasi untuk mencari kesenangan itu serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Jadi motivasi untuk mencari kesenangan dan menurunkan kecemasan itu diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Jadi ini juga bisa termasuk dari dinamika kepribadian seseorang individu. Nah, dapat saya tegaskan kembali mengenai 3 elemen pokok yang disampaikan oleh Sigmund Freud tadi mengenai id, ego, dan superego. Jadi ketiga elemen tersebut itu elemen yang berkesinambungan sehingga mereka itu saling berkaitan. Nah, sangat mungkin juga ketiga elemen tersebut itu mengalami ketidakseimbangan. Nah, menurut Freud ini, ketidakseimbangan itu akan membuat seorang individu itu kesulitan dalam beradaptasi akan situasi yang dihadapinya. Sekian informasi dan sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.